Kolaborasi Sintayong dan Frank Wortmuth pantau Timnas Indonesia U17. Kode Justin Hubner ke Timnas Indonesia. Sintayong optimis Garuda Muda lolos Piala Asia U23 2024. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Timnas Indonesia U17 harus kembali menelan kekalahan di laga uji coba jelang Piala Dunia U17 2023. Usai kalah menghadapi Barcelona Muda dan Kashima Antlers U18, skuad asuhan Bima Sakti harus tertunduk 1-0 atas Korea Selatan U17. Pada laga tersebut, Bima Sakti menurunkan mayoritas jebolan Timnas Indonesia U16 sebagai starter. Sempat berhasil menahan imbang di babak pertama, Muhammad Iqbal dan kawan-kawan harus kemasukan lewat blunder lini belakang di babak kedua. Kekalahan tersebut mengharuskan Bima Sakti bekerja keras untuk membenahi skuad Garuda Asia. Sebab untuk tampil di Piala Dunia U17 setidaknya Timnas Indonesia U17 harus memiliki skema agar tidak menjadi bulan-bulanan lawan di ajang bergengsi tersebut. Kekalahan 1-0 atas Korea Selatan U17 menjadi bukti bahwa lini belakang skuad asuhan Bima Sakti mengalami perkembangan di lini belakang. Sektor yang digalang Muhammad Iqbal tersebut beberapa kali berhasil menahan gempuran lawan. Bahkan satu gol yang diciptakan Korea Selatan U17 berkat blunder sendiri. Meski begitu, hal tersebut menjadi catatan positif tersendiri bagi skuad asuhan Bima Sakti. Sayangnya, performa yang cukup apik di lini belakang tidak diimbangi dengan kedua sektor, yakni lini tengah dan depan. Lini tengah yang digalang oleh Jidabin terlihat kesulitan mengatur ritme pertandingan. Bahkan hampir 90 menit dikuasai oleh lawan, alhasil lini serang Garuda Asia tidak terlihat berkembang. Meskipun sesekali lini serang yang dikomandoi Arkan Kakak sempat membahayakan gawang Korea Selatan melalui skema serangan balik. Pemandangan menarik terjadi di laga Timnas Indonesia U17 kontra Korea Selatan U17. Pelatih Timnas senior Sintayong tampak memantau langsung pertandingan tersebut bersama jajaran lainnya seperti Frank Wortmuth dan Indra Syafri. Bahkan ada pula beberapa asisten Sintayong tampak di tribun. Sementara Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga berada di tribun yang berbeda guna turut memantau perkembangan Timnas Indonesia U17 usai beberapa kali menjalani laga uji coba. Sebelumnya, Erick Thohir sendiri mengakui bahwa Timnas Indonesia U17 akan mendapat bantuan dari seluruh staf kepelatihan Timnas Indonesia, termasuk Sintayong, guna memaksimalkan persiapan, mengingat Piala Dunia U17 sendiri semakin dekat. Pelatih Timnas Korea Selatan U17 Byun Sung-hwan mengungkapkan niat terselubung dari pertandingan uji coba melawan Timnas Indonesia U17 yang dimainkan di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi. Selain untuk uji coba, Byun Sung-hwan mengaku ingin anak asuhnya beradaptasi dengan cuaca di Indonesia. Diketahui di Korea Selatan suhunya lebih sejuk daripada di Indonesia. Namun Byun ingin beradaptasi lantaran Piala Dunia U17 2023 nantinya akan dihelat di tanah air. Korsel menjadi salah satu peserta Piala Dunia U17 setelah mereka menjadi finalis di Piala Asia U17. Selain Indonesia dan Korsel, 3 wakil Asia lainnya adalah Iran, Jepang, dan Uzbekistan. Bek Timnas Indonesia, Elkan Bagot mengalami cedera usai mengantarkan Ipswich Town kalahkan Reading di Piala Liga Inggris 2023-2024 pada Rabu dini hari. Pada laga tersebut, Elkan Bagot bermain penuh selama 90 menit. Namun di akhir jelang laga, Elkan Bagot sedikit mengalami masalah. Hal ini diungkapkan oleh asisten manajer Ipswich Town, Martin Park. Tentunya, kabar ini membuat Sintayong waspada. Pasalnya, Elkan Bagot tengah dipersiapkan untuk berlaga di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Berstatus sebagai tuan rumah, Timnas U23 Indonesia tergabung di grup K bersama dengan Turkmenistan dan Taiwan. Laga tersebut bakal berlangsung di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah pada 6 hingga 12 September mendatang. Pelatih Timnas Indonesia U23 Sintayong tidak memanggil sejumlah nama pemain yang berlaga di Piala AFF U23 2023 untuk kualifikasi Piala Asia U23 2024. Pemain yang tidak dipanggil adalah Bagas Kava yang mengalami cedera di semifinal Piala AFF U23 2023 beberapa waktu lalu. Selain itu, ada juga Irfan Jauhari. Sama seperti Bagas Kava, Irfan mengalami cedera juga. Di samping itu, Robby Darwish, Kadek Arel, Frankie Misa, dan Rizky Dwi juga tidak dipanggil Sintayong.
Ini tentunya cukup mengherankan karena keempatnya punya performa bagus ketika membela timnas U23 Indonesia. Kemudian ada Abdul Rahman, Esal Sarul, Muhammad Rakil, dan Salim Tuharia yang tidak dipanggil Sintayong. Pemain keturunan Justin Hubner mendadak kembali menjadi sorotan setelah mengunggah potret dirinya ketika mengenakan jersey timnas Indonesia. Bek yang kini membela Wolves U21 tersebut kembali membuat publik bertanya-tanya. Pasalnya ia mengunggah momen saat dirinya membela timnas Indonesia saat pemusatan latihan di Eropa. Melalui unggahan Instagram pribadinya, Justin Hubner tampak menggunakan jersey bernomor punggung 30 dengan gaya yang cukup menawan. Namun dalam postingannya tersebut ia menyematkan sebuah emoji minta maaf. Tentunya emoji ini menimbulkan pertanyaan untuk publik. Sebelumnya Justin Hubner sempat menjadi salah satu pemain naturalisasi bersama Ivar Jenner dan Rafael Struijk. Namun di tengah-tengah proses naturalisasi, Justin Hubner memutuskan tak melanjutkannya. Timnas Turkmenistan U23 pantang anggap remeh timnas Indonesia U23 jelang bentrok di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Tim berjuluk Karakum Warriors tampak melakukan persiapan serius di Cina. Pelatih Ahmed Agami Redo bahkan telah memanggil 23 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan tersebut. Pada laga uji coba, timnas Turkmenistan U23 berhasil mengalahkan Cina 2-0 dalam pertemuan sebelumnya. Hasil tersebut menjadi peringatan bagi timnas Indonesia yang akan bertemu mereka di kualifikasi Piala Asia U23 2024 di Stadion Manahan Solo pada 12 September mendatang. Pelatih timnas Indonesia U23 Sintayong optimistis skuad Garuda Muda lolos ke Piala Asia U23 2024. Faktor kualitas pemain plus status sebagai tuan rumah kualifikasi membuat Sintayong percaya diri melihat timnas Indonesia melaju ke putaran final Piala Asia U23 2024 yang akan dilangsungkan di Qatar. Meski begitu, Sintayong sendiri menegaskan akan bekerja keras dengan skuad Garuda Muda untuk mewujudkan hasil tersebut. Diketahui timnas Indonesia U23 akan melakukan pemusatan latihan mulai 4 September 2023 di Solo. Pengamat sepak bola Vietnam Phum Van Hai menyebut Sintayong seperti anak kecil saat timnas Indonesia U23 menelan kekalahan di final Piala AFF U23 2023. Komentar tersebut disampaikan Phum Van Hai buntut dari kegaduhan pasca final Piala AFF. Pasalnya Sintayong sempat mengkritik kinerja wasit yang merugikan Garuda Muda di laga itu. Menariknya, Phum Van Hai juga memberikan pendapatnya terkait dengan pernyataan Indonesia yang ingin pindah federasi. Secara tegas, Phum Van Hai menyatakan hal itu adalah sikap yang kekanak-kanakan. Lebih lanjut, ia kembali menyalahkan Sintayong dengan mengatakan sikapnya sangat buruk dan seperti anak kecil. Bahkan ia menyebut Sintayong perlu menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Usai menghadapi Korea Selatan U17, timnas Indonesia U17 akan menjalani pemusatan latihan di Jerman sebagai bagian dari persiapan jelang Piala Dunia U17 November mendatang. Bima Sakti memastikan sebanyak 28 pemain bakal disertakan. Namun PSSI masih menyisakan 2 slot untuk diisi pemain diaspora jika ada pemain diaspora yang cocok untuk mengisi kebutuhan tim. Perihal pemain diaspora, Bima menyatakan bahwa sampai saat ini baru nama Welber Halim Jardim yang masuk dalam skemanya. Terlebih karena Welber memiliki ibu yang berasal dari Indonesia sehingga lebih mudah bagi sang pemain untuk mendapatkan paspor Indonesia. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.